warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Roslina. Saya guru BK di SMK PPN Tanjung Sari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2090402151 dan nomor induk mahasiswa 22018922810021. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan layanan bimbingan kelompok pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Hai. Duduk itu ya. Bagaimana Juan? Sesuai dengan panggilan kelas-kelas pertama, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Sebelum mengawali layanan hari ini, boleh dipimpin Pak Asri dulu, boleh? Sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Sebelum kita langsung ke layanan, perkenalan diri terlebih dahulu ya. Boleh dimulai dari siapa? Sesuai dengan kesepakatan. Jadi nanti kalau yang pertama kali pengenalan diri disebutkan nama. Oh siapa? Vera dulu. Boleh ya? Perkenalkan nama siapa? Dari kelas. Iya dari kelas. Terus yang selanjutnya terima kasih banyak siapa ya yang menunjukkan. Perkenalkan, nama saya Rana Malasari dari kelas 11A. Terima kasih Nur Malasari. Perkenalkan, nama saya Restu Mulyana dari kelas 11B. Terima kasih Ana Nur Malasari, terima kasih Restu Mulyana. Perkenalkan, nama saya Ade Juanda dari kelas 11B. Terima kasih Ana Nur Malasari, Restu Mulyana, Ade Juanda. Perkenalkan, nama saya Sandi Royani dari kelas 11F ATP 1. Terima kasih Rana Nur Malasari, Restu Mulyana, Ade Juanda, dan Sandi Royandi. Perkenalkan, nama saya Intan Agustin dari kelas 11A. Terima kasih Erna Nur Malasari, Restu Mulyana, Ade Juanda, Sandi Royandi, dan Intan Agustin. Perkenalkan, nama saya Dewi Umi Hani, saya dari kelas 11D. Oke. Nih sebelumnya ibu mau nanya, di sini punya gadget semua? Punya. Coba dikeluarkan. Nice to meet you. Oke. Mau nanya juga, kira-kira satu hari berapa jam main gadget? Wah, 8. 17. Ada 15 jam. 15 jam. 15 jam. Paling sedikit siapa? Berapa? 8. 8 jam. Juan 6 jam. Oh, 2 jam. yang paling banyak berapa? 15. 15 jam. Terus ada lagi? Ini 17. Enggak di situ. Enggak kita. Itu banget. Berarti tidak Tidak Ya. Oke. Berarti layanan bimbingan kelompok sekarang cocok nih, karena membahas tentang pengelolaan gadget ya. Nih di sini ada SPK. Katanya judulnya tebak gambar persepsi ya. Instruksinya coba bacakan. Peserta didik diminta duduk tenang dan memperhatikan tayangan. Peserta didik diminta mengucapkan atau menyebutkan warna bersama-sama. Oke. Sudah paham ya? Paham. Tuh, berarti mengucapkan warna bukan tulisannya. Latihan dulu katanya ya. Merah, kuning, hijau. Siap? Ya. Yuk. Merah.
biru, ungu, putih, biru, abu, merah, biru, putih, hitam, kuning, biru, merah. Yeay. Tadi di awal itu kurang konsentrasi. Oke. Berarti sudah cair suasananya ya. Oke, kita mulai pelajarannya. Berawal dari definisi gadget, siapa yang paham apa itu gadget? Oke, Menurut Erna ya Bu, gadget merupakan alat elektronik kecil yang mungkin kalau misalnya kita menggunakannya dengan baik, dengan benar, ada manfaatnya, mungkin itu akan berdampak positif. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakannya terlalu berlebihan, mungkin itu akan berdampak negatif. Betul ya. Nah, selain definisi gadget, pasti banyak ya jenis-jenisnya. Yang apa jenis gadget siapa? Juan. Juan, ada apa aja? Apa aja? Ada handphone, Iya. tablet, laptop, Iya. komputer, Dan? kamera digital. Nah, ya 5 berarti ya dari Juan. Sesuai dengan jenis-jenis gadget yang Juan sebutkan, di situ kan terdapat dampak positif dan negatifnya pasti ya. Nah, menurut kalian dampak positif dari gadget itu apa aja? Ada yang bisa mengungkapkan? Intan, boleh. Jadi untuk dampak positif gadget itu bisa untuk jadi bisa sebagai sarana mendekatkan yang jauh, bisa terus bisa jadi sarana promosi juga. Iya, betul. Juga bisa untuk memudahkan komunikasi. Iya, betul. Bisa juga untuk wadah promosi kita, kalau misalnya kita buat jualan, Iya. bisa sama untuk belajar juga bisa di Iya. belajar online. Ada lagi tambahan yang lain? Bisa kayak mengecek keuangan. Ah, Kayak lewat aplikasi ya aplikasi di Play digital, Store. ya. Nah, berarti selain ada dampak positif di situ, tentunya berarti ada dampak negatifnya ya. Itu kira-kira apa aja? Yang bisa mengangkat lagi ya. Dampak negatifnya pasti dalam sebuah hal positif pasti ada dampak positifnya ya Bu, ya. Dan negatif. Dampak positif ada negatifnya. Iya. Gitu ya. Salah satunya merusak kesehatan. Baik itu kesehatan mata, kesehatan tubuh. Iya. Contohnya kayak yang terjadi belakangan ini kayak naruh handphone di saku, terus ada beberapa merek handphone yang meledak, terus itu bisa mengakibatkan gangguan medis juga kan Iya. ya. Terus bisa juga sebagai apa ya? Bisa digunakan sebagai cyberbullying. Jadi kalau misalkan ke sosmed ada yang ngebully itu di medsos kan sekarang banyak Zaman ya, sekarang mah bullying nggak Iya. hanya ini ya langsung Iya, tapi kayak bisa banyak ya. banget. Terus menjadi salah satu faktor seseorang menutup dirinya kepada orang lain yang di real life-nya gitu. Jadi dia lebih nyaman dengan yang di luar lewat handphone gitu. dibanding dengan yang berdekatan Ya, kayak gitu yang ya. berdekatan. Ya mungkin disimpulkan mendekatkan yang jauh mungkin memang itu positif, tapi di sisi lain menjauhkan yang dekat gitu ya. Jadi itu mungkin dampak negatif dari salah satu dampak negatif dari gadget tersebut. Ada lagi Apa? contoh kejadian kemarin di belakang Apa? sekolah kita. Apa? Gara-gara kasus judi online sampai bunuh diri yang kayak gitu. Oh, iya, benar. Itu kan udah fatal banget gitu ya. Jadi dampak negatifnya udah bener-bener Yang benar. ya sampai kehidupan pribadi juga. Mungkin awalnya gini ya, iseng-iseng pinjol gitu. Tapi kan dampak negatifnya sampai harus menjadi nauzubillah kendali gitu ya. Nah, dari situ kan dari tadi siapa yang menjelaskan definisi? Karena ya dari definisi masih ada yang belum paham nggak apa yang dimaksud dengan gadget itu apa? Sudah paham semua? Sudah paham. Karena tadi sudah menjelaskan definisi gadget. Lalu ada pemaparan jenis-jenis gadget. Ibu juga menambahkan ya, dalam jenis-jenis gadget itu terdapat ilmu handy, kan maksudnya gadget. Terus setelah jenis-jenis itu ada dampak positifnya ya. Positif. Dampak positif di sini selain apa? Untuk promosi, untuk apa? Tadi
sarana pembelajaran, lalu komunikasi juga ya. Misalkan kita punya teman di luar negeri, otomatis kan kita bisa tersambung gitu, terhubung. Di sini pada punya sosial media nggak? Apa aja? Instagram, Terus Twitter, WhatsApp, terus Facebook. Facebook, nah berbagai macam media sosial gitu ya. Di sini juga kita harus menggunakannya dengan bijak, dengan baik gitu. Siapa yang di sini kalau misalkan sebelum tidur megang dulu handphone semuanya ya. Dan setelah bangun tidur pegang handphone juga. Iya. Pasti juga. salah juga. Tapi di situ kan ada dampak positif dan negatifnya ya. Handphone juga bisa dijadikan tuh untuk mengingatkan kita, misalkan wah sudah waktunya sholat, sudah waktunya untuk tidur, misalkan kayak gitu ya. Selain dampak positif dan negatif di sini, mungkin ibu memaparkan juga bentuk pengelolaan gadget itu seperti apa gitu ya. Ibu pengen tahu dari kalian, apa ada pendapat atau saran kira-kira bagaimana sih cara untuk mengelola gadget dan kalian memupuk perilaku etis dalam pengelolaan gadget itu seperti apa? Ini Bu, Ani. jadi dari gadget sendiri sudah menyediakan ruang untuk si penggunanya itu berekspresi, entah itu produksi atau edukasi sesuai tadi positif dan negatifnya. Ya. Namun di sini gadget pun dampak dari gadget pun tergantung si pemakai. Iya, Jadi betul. bagaimana si pemakai mampu mengelola dan memanagenya. Iya. Menurut Hani salah satu memanagenya itu dengan membuat schedule. Iya. Kapanlah kita harus menggunakan handphone atau kapanlah kita harus bermain dengan dunia di luar kita dengan sosialisasi kita. Iya. Jadi penggunaan handphone itu bukan sekedar hanya keinginan saja, namun ditekankan kepada kebutuhan, bukan keinginan gitu. Oke, baik. Nah, di samping itu juga kan tadi disinggung masalah apa namanya harus mengatur waktu ya, memanage waktu. Nah, ibu juga sebetulnya punya saran di sini. Ya setidaknya lah kita punya schedule gitu. Kapan sih waktunya kita untuk pegang handphone? Kapan kita waktunya untuk bersosialisasi di sekitar? Di sini ada yang ikutan ekstrakurikuler nggak? Itu juga salah satu bentuk pengelolaan gadget. Soalnya kan kalau misalkan sedang ekskul kita otomatis jauh dari handphone ya. Ya. Jadi itu bisa jadi alternatif untuk kita mengelola gadget sendiri. Di sini ibu punya pohon rencana. Nanti kalian tempel, sebelum ditempel tulis dulu rencana apa yang akan kalian lakukan ke depannya untuk pengelolaan gadget. Berarti di sini ibu punya pohon rencana. Tugas kalian menempelkan daun ini ke pohonnya. Tapi sebelum ditempelkan, kalian tulis dulu rencana apa yang akan kalian lakukan tentang pengelolaan gadget. Ya, bagi-bagi tugas. Boleh. Ya. Berarti ini rencana yang kalian buat ya untuk pengelolaan gadget. Siapa yang akan mempresentasikan? Nanti gantian ya. Siap. Sebagai penunjang pembelajaran. Jadi misalkan sekarang Bu zamannya teman guru-guru juga memberikan materi pembelajaran itu lewat handphone Bu misalnya Iya. dari menunggu seperti buku paket tadi sekarang udah dalam PDF. Ya, gitu. PPS. Iya, betul. Jadi sebagai sarana sebagai penunjang pembelajaran. Berarti ada beberapa guru atau bahkan semua guru di sini sudah menggunakan Google Form ya. Iya. Terus ada Classroom. Ada. Nah, oke. Apalagi juga.
menghapus aplikasi yang tidak penting. Contohnya apa aplikasi yang tidak penting? Jadi aplikasi Kayak iklan ya gitu. iklan tidak penting. Mungkin contohnya apa? Game salah satunya. Di sini Game. siapa yang kecanduan game? Mulai dari sekarang, ya nggak apa-apa ya, game. Mungkin kalau misalkan kecanduan, ya udah hapus aja gamenya gitu. Jujur. Ini nggak, sanggup nggak restu? Berat. Berusaha. Ada lagi yang main game, Hani main game Oh, enggak. Ini Bu, Apa? tidak menjadikan handphone sebagai pengisi waktu luang. Contohnya gimana maksudnya? Jadi kalau gabut ya nggak ke HP gitu, ke hal-hal lain yang lebih nyata, gitu, ke Al-Quran. Masya Allah. Kalau misalkan di sini ada yang hobi melukis atau memasak gitu kan bisa ya. Bisa. Bernyanyi benar. Sebagai sarana penyaluran informasi, kayak besok harus menggunakan baju praktek kayak Ah, gitu. betul. Jadi, kan biasanya guru-guru suka mendadak. Iya Ya. iya iya. Berarti kalian sudah masuk WA group kan ya? Iya. Salah satunya WA group gitu. Terus ada apa lagi selain WA group? Telegram, Classmeet. Classroom. Classroom, Ya. Google Meet juga bisa. Video call pernah nggak? Video call Pernah, sering. sering. Video call. Zoom. Oke. Intan. Untuk berbagi kebaikan. Jadi sekarang mah bisa nge-transfer. Oh, benar. Donasi. Donasi, Iya, benar-benar. bisa. Rekening digital. Betul. Jadi kita tidak usah pergi jauh-jauh ke ATM gitu ya. Lewat apa namanya? Aplikasi juga bisa memudahkan kita. Ada lagi? Siapa? Karena yang belum. Menjadwalkan waktu penggunaan gadget. Nah, betul. Jadi Erna mau menjadwalkannya seperti apa? Pagi-pagi misalkan ya. Pagi-pagi. Jadi bangun tidur. Ya langsung ngapain dulu? Cuci muka. Ngapain dulu? Minum air putih dulu gitu ya biar fresh. Terus apa lagi? Mandi. Terus Salat subuh. terus Siap-siap buat berangkat. apa? Jadi sebelum lihat handphone gitu ya, pergunakan waktu itu ya maksudnya dengan yang lebih urgent dulu gitu, apalagi kan weekday itu kan ya jam 7 kalian sudah harus di sekolah kan? Iya. Atau bahkan 6.45. 6.45 jam 6.45 harus ada di sekolah, udah harus diabsen. Berarti bisa meminimalisir penggunaan handphone dulu gitu dengan adanya absen ya. Oke. Cukup, ada lagi? Nah, udah Bu. oke. Di sini ibu bakal share kuesioner. Nanti barcode-nya di scan coba. Nanti isi evaluasi hasil itunya ya, evaluasi hasil dan kita bandingkan. Sebelum kita akhiri, ibu punya satu video yang akan kita mau dilihat? Apa tuh?
kan mungkin gadget itu adalah sebagai alat membantu buat kita sehari-hari ya Bu ya. Mungkin dari orang yang tidak mengetahui dapat cepat menyerap informasi juga, tapi didampingi juga dengan efek-efek negatifnya seperti dapat melukai pada tubuh, terus juga sebagai yang kesehatan mata. Dan di sini juga kita diajarkan untuk bisa mengelola gadget Bu, dengan menjadwalkan penggunaan gadget, aplikasi yang tidak penting, menggunakannya di waktu-waktu yang dibutuhkan saja. Ada lagi tambahan nggak ya? Kira-kira apa lagi dari video tersebut? Karena katanya zaman sekarang media sosial dijadikan tempat curhat bagi remaja-remaja yang kecanduan handphone kayak gitu. Sebetulnya itu etis nggak sih kalau misalnya kita curhat di medsos kayak gitu? Enggak. Kurang tingkat percayaan itu jadi kepercayaan jadi kebenaran Jadi itu mungkin gini, tidak semua orang yang melihat status kita itu akan mengerti dan paham gitu ya dalam kondisi kita. Misalkan gini ya, kita lagi happy, mungkin ya yang lihat status kita juga ikut happy gitu sebagian. Cuman kan tidak semua orang yang melihat status kita ya ada yang nyinyir lah, ada yang gimana gitu. Apalagi kalau misalkan curhatnya galau, justru itu mengundang untuk orang lain mencemooh kita. Iya betul. Ada nggak sih di sini yang pernah jadi korban bullying, cyberbullying? Ada nggak? Nggak ada. Ya mudah-mudahan jangan ada ya. Nah, kesimpulan dari keseluruhan tayangan ini mau disimpulkan ulang atau bagaimana? Mulai dari definisi, jenis-jenis, terus apalagi dampak positif, dampak negatif, dan pengelolaan. Siapa? Boleh. Jadi dimulai dari definisi gadget. Gadget adalah alat kompleks yang bisa mengakses internet bila dipergunakan dengan baik, maka akan memperoleh hasil yang positif. Dan jika digunakan dengan berlebihan, maka akan mendapatkan dampak negatif. Terus jenis-jenis gadget juga ada terdiri dari laptop, komputer, HP, tablet, dan kamera digital. Iya betul. Lalu dampak positif gadget yaitu mendekat dengan jauh sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana promosi ya, dan belajar juga kan sebagai media pembelajaran. Lalu dampak negatifnya ada merusak kesehatan mata, merusak tubuh, juga kesehatan mental, dan menjauhkan yang dekat. Lalu pengelolaan gadget yaitu dengan membuat jadwal penggunaan gadget. Mungkin cukup singkat padat jelas ya. Iya. Kesimpulan layanan bimbingan online hari ini. Sebelum Ibu akhiri, apa masih ada yang akan ditanyakan?